aku Niken. Hai, aku Afifa. Halo, aku Rahim. What's up guys? Kami di sini hadir untuk memberikan informasi seputar Meksiko, mulai dari sejarah Meksiko, Budaya Meksiko, sistem pemerintahan Meksiko, sistem politik dan pemilu di Meksiko, dan yang terakhir, multi-level governance. Stay tune. Halo, di kelompok Meksiko ini, sebelum kita menjelaskan tentang sistem pemerintahan, sistem politik, multi-layer governance, dan budaya-budaya Meksiko, aku bakal terlebih dahulu menjelaskan tentang sejarah dari Meksiko itu tersendiri, di mana berawal dari kemajuan dalam peradaban Amerindian, Maya, dan Aztec yang hidup di Meksiko pada awal abad ke-16 dengan masuknya para conquistador Spanyol yang dipimpin oleh Hernán Cortés yang bijak dan kemenangan mereka atas suku Aztec pada tahun 1521. Nah, Miguel Hidalgo Costilla mengumumkan kemerdekaan negara Meksiko dari Spanyol pada tanggal 15 September tahun 1810 di kota kecil Dolores. Nah, perang kemerdekaan Meksiko yang memuncak dengan kemerdekaan pada tahun 1821 dan pendirian Kekaisaran Meksiko pertama pada waktu itu. Akan tetapi, di Amerika Utara, Meksiko adalah negara atau republik presidensial. Sistem pemerintahan ini terdiri dari federasi dari beberapa negara bagian dan satu kepala negara. Nah, presiden adalah kepala pemerintahan di sana dan dia dipilih langsung setiap 6 tahun sekali. Dan juga kota Meksiko berfungsi sebagai ibu kota negara. Ada sekitar 128,649,565 orang yang tinggal di negara ini. Oleh karena itu, Meksiko termasuk dengan luas total 1,964375 km dan ini dinyatakan sejak tahun 2020. Meksiko sendiri telah menempati urutan ke-11 secara global dalam hal populasi dikarenakan kebanyakan dalam populasi. Nah, umat Katolik merupakan 82,7% dari semua orang Meksiko. Populasi sendiri mayoritas dari orang Meksiko. Bahasa yang digunakan atau bahasa nasional Meksiko adalah bahasa Spanyol dan kebanyakan orang berbicara menggunakan bahasa Spanyol itu. Nah, pemerintah Republik Federal dengan kekuasaan yang didistribusikan di antara 3 badan berbeda yang didirikan di konstitusi pada tahun 1917. Yang diantaranya adalah cabang legislatif, cabang eksekutif, dan cabang yudikatif. Di masa lalu, hal itu berbeda, di mana kepresidenan adalah kepala dari cabang eksekutif itu tersendiri. Baik, itu saja penjelasan tentang sejarah awal politik dari Meksiko. Sekian. Halo, di sini aku mau menjelaskan tentang budaya Meksiko. Meksiko itu mempunyai budaya yang beragam, kaya dan penuh warna. Itu dipengaruhi oleh kolonialisasi Eropa dan peradaban kuno. Seni rakyat Meksiko adalah campuran dari penduduk asli Amerika, budaya Spanyol, dan Afrika kulit hitam. Di Meksiko, festival dan pesta dirayakan bahkan di desa-desa terpencil karena signifikasinya. Berikut ini adalah contoh budaya hingga festival yang harus dijalani rutin di negara Meksiko. Yang pertama ada Hari Kemerdekaan tanggal 16 September. Hari libur nasional terpenting Meksiko memperingati kemerdekaan negara dari Spanyol pada tahun 1810. Ini adalah salah satu perayaan paling penting di Meksiko, di mana seluruh bulan September itu disebut sebagai El Mes de la Patria. Pada malam tanggal 15 September, politik lokal sekali lagi menggemakan teriakan Dolores di lapangan umum dan di sebagian besar kota di seluruh negeri. Yang kedua ada Hari Kematian tanggal 1 dan 2 November. Upacara Hari Orang Mati ini dirayakan dengan tengkorak buatan sendiri yang dikenakan sebagai ornamen di altar rumah. Makhluk roh fantastik yang dikenal sebagai alebrijes ini dan gambar Calavares dengan tujuan kerangka tersebut menikmati kehidupan terbaik setelah kematian. Yang ketiga ada Pesta Perempuan Guadalupe tanggal 12 Desember. Meksiko ini memiliki Maria Guadalupe, Ibu Yesus sebagai santo
perlindungannya. Mayra menjelaskan bahwa orang Meksiko dimanapun harus memiliki gambar dan apapun yang membuat mereka memikirkan Our Lady of Guadalupe. Maria Guadalupe ini penting bagi orang Meksiko karena mereka percaya dia adalah perantara Tuhan dan perantara doa melalui Maria Guadalupe. Dengan Maria Guadalupe mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ada Festival de San Cristobal dimulai pada 16 sampai 25 Juli. Festival ini berlangsung di San Cristobal de las Casas pada bulan Juli. Acara ini adalah acara perayaan yang meliputi kembang api parade, marimba band, dan berbagai tradisi di wilayah Chiapas. Acara ini dirayakan dengan semarak dan penuh warna. Pemeran musim semi dan perdamaian yang dianggap sebagai acara tertinggi di San Cristobal de las Casas dengan terhubung dengan perayaan keagamaan Pekan Suci serta awal musim semi yang diadakan pada bulan April setiap tahun. Itu saja penjelasan tentang budaya di Meksiko. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, karena tadi udah dijelasin mengenai budaya Meksiko dan sejarah politik, langsung aja nih aku masuk ke intinya, yaitu sistem pemerintahan Meksiko. Seperti yang kita ketahui ya dari penjelasan sebelumnya, Meksiko itu adalah negara federal dengan sistem yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sejak tahun 1917 konstitusi Meksiko itu sudah memutuskan bahwa Meksiko itu dipimpin atau kepemimpinannya dibagi menjadi 3, yaitu presiden, kongres, dan juga Mahkamah Agung. Yang pertama adalah presiden. Nah, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dan menjabat selama 6 tahun tanpa ada pemilihan ulang. Nah, kedua yaitu kongres. Kongres ini dibagi menjadi 2, yaitu Chamber of Senados dan juga Chamber of Deputados, di mana kongres ini bertugas untuk berdebat dan berdiskusi dalam rangka membuat kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat Meksiko. Untuk kursi deputi sendiri ada 500 dan juga untuk kursi senator sendiri ada 128. Untuk keduanya sama, yaitu dipilih setiap 6 tahun sekali. Nah, yang terakhir adalah Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini adalah menteri yang dipilih langsung oleh presiden atau ditunjuk langsung oleh presiden atau disarankan langsung oleh presiden, yang mana bertugas sebagai yang memutuskan dan mengesahkan suatu kebijakan. Biasanya Mahkamah Agung ini beranggotakan 11 sampai 15 orang dan juga masa jabatannya itu yaitu selama 15 tahun. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Terima kasih sudah. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait sistem politik dan pemilu di Meksiko. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh partner-partner saya, bahwa sistem politik di Meksiko adalah sistem presidensial federal yang terbagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu ada kekuasaan eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Kekuasaan eksekutif sendiri dipegang oleh presiden yang dipilih melalui pemilu dan kemudian dibantu oleh sekretaris negara. Kemudian ada kekuasaan legislatif yang terdiri dari 2 badan, yaitu Kongres Meksiko ya, yang terdiri dari Senat dan Perwakilan Rakyat. Kemudian kekuasaan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Federal. Kemudian ada pemilu. Pemilu di Meksiko diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Federal yang bertanggung jawab atas pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu itu sendiri. Pemilu terdiri dari pemilihan presiden, anggota kongres, gubernur, dan juga wali kota. Pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh warga negara yang telah berusia lebih dari 18 tahun dan memiliki hak pilih. Untuk menjadi calon presiden sendiri harus memiliki kewarganegaraan Meksiko, kemudian berusia minimal 35 tahun dan memiliki minimal sekolah menengah ke atas. Kemudian setiap partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Federal berhak mengajukan presidennya, dan pemilihan presiden dilakukan secara langsung melalui sistem suara di negara tersebut. Kemudian calon presiden yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi pemenang.
dari pemilu tersebut. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sebelum menjelaskan tentang multi governance di negara Meksiko, perlu diketahui apa sih multi governance itu? Multi governance yaitu adalah prinsip perencanaan tata ruang yang mana merupakan bagian dari perdebatan tentang perencanaan tata ruang dan integrasi antar wilayah di Eropa. Di sini konsep pemerintahan multilevel mengacu pada interaksi di setiap tingkat pemerintahan. Dengan masing-masing pemerintahan bertanggung jawab atas area tertentu. Dengan sebaliknya, tata kelola multilevel ini mengacu pada tata pemerintah di suatu wilayah, di mana fokus konsepnya adalah interaksi antara pemerintah tingkat negara bagian, nasional, regional, dan lokal. Meksiko sebagai negara federal yang secara rintani wilayahnya terbagi atas negara bagian dan distrik federal, di mana konstitusi negara Meksiko ini mengalihkan beberapa kekuasaan, di antaranya ketiga satu negara bagian dan distrik federal atau kota Meksiko tersendiri. Termasuk juga kemampuan untuk menaikkan pajak lokal. Selain itu, konstitusi negara bagian mengikuti model konstitusi federal dalam menyediakan 3 cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di mana sebagian besar negara bagian memiliki badan sendiri yang disebut dengan Kamar Deputi, yang anggotanya menjabat selama 3 tahun. Prosedur pemerintahan Meksiko berbeda secara signifikan dari prosedur di Amerika, di mana di Meksiko sendiri memiliki kerangka kerja pemerintahan yang sebanding. Perbedaan pertama yaitu berkaitan dengan otoritas eksekutif, di mana eksekutif atau presiden memiliki peran dominan dalam mengatur lingkungan politik di Meksiko, meskipun ada kekuasaan dan oposisi. Ada juga di mana legislatif dan yudikatif hanya berfungsi sebagai pendukung. Hal ini disebabkan kapasitas presiden untuk membangun kekuasaan dengan menunjuk individu-individu tertentu untuk peran atau tempat penting dalam pemerintahannya. Ketika presiden memutuskan suatu atau menyatakan keadaan darurat, otoritasnya tumbuh. Adapun perbedaan lainnya yaitu kemampuan untuk pemerintah federal campur tangan dalam urusan internal 31 negara bagian Meksiko yang diizinkan oleh konstitusional. Jadi di sini pemerintah federal memiliki otoritas lebih dari pemerintah negara bagian, di mana di Mexico City ini juga memiliki efektivitas politik dan ekonomi yang signifikan dan menjadi rumah bagi hampir 1 dari 5 orang di Meksiko. Kota ini memiliki dampak yang jauh lebih besar pada acara nasional daripada kota lain, yaitu di mana menunjukkan distribusi kekuasaannya yang tidak merata di Meksiko, yang berakibat pada kacaunya sistem politik otoriter. Konstitusi di Meksiko bertentangan dengan praktik politik yang cenderung otoriter itu sendiri. Sekian itu saja dari saya tentang pemerintahan, tentang multi governance di Meksiko. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya karena telah menonton kami. Mungkin itu saja informasi yang kami ketahui seputar Meksiko. Jika ada pertanyaan jangan lupa untuk DM kami di username di bawah ini. Kami pamit undur diri. Yeah!